Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Kerajaan Arab Saudi sebagai tuan rumah ibadah haji dan umroh semakin memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan proses pendaftaran dan pelaksanaan ibadah umroh. Melalui platform digital bernama Nusuk, pemerintah Arab Saudi menawarkan berbagai paket umroh yang dapat diakses oleh jemaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Platform Nusuk yang tersedia dengan bahasa Indonesia menyediakan kurang lebih dari 23 paket umroh dari berbagai provider dengan harga mulai dari 750 real atau sekitar 2,9 juta rupiah per orang hingga 6.500 real atau sekitar 26,2 juta. Apakah promosi Arab Saudi menjadi kabar baik bagi umat Islam di Indonesia? Apakah ini berpengaruh bagi tingkat persaingan di antara agen travel umroh akan semakin tajam dan ketat? Bagaimana seharusnya aktivitas pemimpin dalam pengurusan ibadah haji dan umroh? Untuk membahasnya kami terhubung dengan seorang pakar ekonomi syariah, Bung Yuwana Tri Utomo. Assalamualaikum Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Ini kayaknya di depan multazam ini atau di mana ini? Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bung, ini kan ada kabar gembira gitu ya. Ya, ada sebuah platform namanya Nusuk dari Kerajaan Arab Saudi. Nah, apakah ini menjadi good news atau kabar gembira bagi jamaah haji dan umrah di Indonesia? Nah, apakah mungkinkah aplikasi ini menjadi pedang bermata dua ya tanda petik bagi Indonesia? Silakan Bung Yuwana. Baik Bung Nanang dan pemirsa Khilafah News yang berbahagia. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, jadi betul Bung Nanang ya bahwa inisiatif digitalisasi umroh haji yang diusulkan oleh platform Nusuk dari Kerajaan Arab Saudi ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi Indonesia, namun juga memiliki beberapa tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan. Misal dalam pak positifnya itu ya dari sisi inisiatif bagi Indonesia itu kemudahan akses. Dengan digitalisasi umroh bisa memberikan akses yang lebih mudah bagi jamaah umroh di Indonesia. Mereka dapat mengurus berbagai persyaratan dan pendaftaran melalui platform digital tanpa harus datang langsung ke agen perjalanan. Kemudian adanya transparansi informasi. Otomatis dengan platform digital dapat menyediakan informasi yang lebih transparan tentang biaya, paket, jadwal, dan persyaratan umroh yang lain. Hal ini pasti dapat membantu calon jamaah membuat keputusan yang lebih bijak, mau berangkat atau menunda, mau berangkat kapan itu karena informasi yang cukup kuat, transparan dari platform tersebut bisa membantu jamaah untuk memutuskan dengan tepat. Kemudian yang ketiga ada efisiensi dan penghematan. Digitalisasi tentu dapat mengurangi biaya administrasi dan komunikasi bagi agen perjalanan dan calon jamaah. Selain itu, calon jamaah tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk datang ke agen yang membutuhkan perjalanan secara fisik. Cukup menggunakan jari-jarinya, ya ibu jari atau jari telunjuk itu, cenul-cenul gitu, dia sudah bisa berkomunikasi dengan agen agen travel umroh itu. Kemudian yang keempat, peningkatan pengalaman jamaah. Jadi dengan platform Nusuk atau platform berupa
platform ini itu bisa memberikan informasi tentang tempat bersejarah di Mekah, di Medina, memberikan panduan praktis selama perjalanan umroh. Ini dari aspek yang sifatnya positif ya bagi Indonesia, bagi jamaah Indonesia yang mau berangkat umroh maupun berangkat haji. Adapun risikonya perlu dipertimbangkan juga, Bung Nanang. Jadi keamanan data ya terutama karena platform digital ini kan harus mengutamakan keamanan data. Dia bisa disalahgunakan ya, baik data secara pribadi, NIK, nomor KTP dan lain sebagainya, termasuk data finansial calon jamaah. Kerentanannya terhadap serangan siber harus diatasi dengan sistem keamanan yang kuat. Kemudian juga ada variabel yang perlu dipertimbangkan juga terkait risiko, yaitu kesesuaian hukum dan budaya. Itu penting. Kenapa? Karena digitalisasi umroh ini kan lintas negara, lintas budaya, lintas suku, bahkan hampir seluruh dunia. Ini secara global bisa diakses. Sementara antara penduduk memiliki kebiasaan yang tentu menjadi budaya mereka. Ini risiko yang harus dipertimbangkan juga. Terus kemudian ada juga ketergantungan teknologi, keterbatasan akses. Kalau pas aplikasi dinyalakan gitu tiba-tiba listrik mati, ini kan juga risiko juga. Mesin digitalnya jadi tidak bisa diakses kan. Belum lagi persaingan dengan agen perjalanan tradisional yang selama ini sudah ada kan banyak sekali. Ini tentu bisa membuat agen perjalanan tradisional yang sudah stabil bisa merasa tersaingi dan tentu akan mempertimbangkan ulang untuk kemudian apakah mau pakai digitalisasi aplikasi nusuk ini apa tidak, itu keputusan di agen perjalanan tradisional. Jadi itu Bung, positif dan negatifnya terkait dengan dua dua mata pedang tadi, bermata dua tadi, pedang bermata dua. Iya, yang jelas bukan dua mata hati. Ya. Baik, Bung, apakah dengan kabar gembira ini, dengan berbagai pertimbangannya, itu akan menjadi level persaingan antara agen travel haji dan umroh ini semakin meningkat dan semakin ketat gitu, Bung? Ya jelas sekali Bung Nanang ya, karena potensi peningkatan persaingan ini bisa mempengaruhi industri travel umroh ya, khususnya di Indonesia ya. Dapat membuat tingkat persaingan antar satu agen dengan agen umroh yang lain itu semakin tajam dan semakin ketat. Nah, digitalisasi umroh ini seperti yang diusulkan oleh platform Nusuk dari Arab Saudi tadi, ini memiliki potensi untuk mengubah cara industri perjalanan umroh, operasinya, ya interaksinya dengan pelanggan. Ya, misalnya terkait peningkatan jumlah pemain ya, dengan adanya platform digital tadi, lebih mudah bagi entitas baru untuk memasuki pasar perjalanan umroh. Jadi akan muncul agen-agen umroh baru yang kemudian dia mau menggunakan aplikasi ini. Dan ini bisa menghasilkan peningkatan jumlah agen travel umroh semakin signifikan dan otomatis semakin meningkatkan persaingan. Kemudian selain bertambahnya jumlah agen atau jumlah pemain bisnis travel umroh ya, ini bisnis travel umroh ya, travelnya yang dibisnisan bukan umrohnya, travelnya itu juga transparansi harga dan layanan. Kenapa? Karena platform digital ini dapat memungkinkan calon jamaah membandingkan harga antara satu dengan yang lain, layanan dari satu agen ke agen yang lain, dari berbagai agen travel yang sudah ada tadi, karena bisa sangat mudah untuk diakses. Ini dapat mendorong agen itu menawarkan harga yang lebih kompetitif dan layanan yang lebih baik. Jadi kalau tadi harga 3 juta sudah bisa umroh, mungkin bisa lebih bersaing, mungkin 2,5, mungkin 2 dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan inovasi. Persaingan yang lebih ketat dapat mendorong agen-agen travel umroh itu berinovasi dalam produk, layanan, dan pengalaman pelanggan. Ini bisa berupa paket-paket yang lebih menarik. Misalnya paket umroh samara, sakinah mawadah, warohmah keluarga, paket umroh napak tilas sirah Rasulullah dari dakwah di Mekah, kemudian dakwah di Madinah.
paket misalnya paket taklim di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, paket tahfidz Quran misalnya dan lain sebagainya, paket sanad, mencari sanad itu inovasi-inovasi atau kreativitas yang bisa dirancang oleh agen travel. Kemudian juga bisa mengundang strategi pemasaran agar dalam persaingan itu agen travel umroh bisa tetap eksis, maka strategi pemasaran mereka perlu dipikir ulang untuk menarik dan mencapai target pasar dengan lebih efektif. Tentu jamaahnya jamaah muslim ya, otomatis karena yang berangkat ibadah haji dan umroh ini kan muslim. Kemudian ada juga dengan semakin banyaknya pemain atau agen dalam travel umroh ini, peluang kemitraan dan kolaborasi, Bung Nanang. Jadi agen-agen travel umroh yang sudah ada itu mungkin bisa memilih untuk berkolaborasi atau membentuk kemitraan untuk menghadapi persaingan yang lain dari pemain yang lain, sehingga di situ ada muncul fastabikul khairat, ada berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi ini sifatnya masih level swasta ya, level level apa pengusaha-pengusaha atau agen-agen travel umroh. Namun perlu diingat juga, Bung Nanang, bahwa persaingan yang ketat ini dapat membawa risiko juga ya. Agen travel umroh harus menjaga kualitas layanan dan memastikan bahwa persaingan tidak mengarah pada penurunan standar atau praktik yang tidak etis. Ya, pemerintah ya dalam hal ini pengelola umroh dan haji, badan pengatur ya sebagai pengawas pelaksanaan ibadah umroh dan haji ini harus turun, harus memastikan bahwa kerangka kerja yang adil dan kompetitif dalam industri perjalanan umroh ini dilindungi kepentingan jamaah ya, dalam hal ini konsumen jamaah ya, dan memastikan bahwa semua pemain beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jangan sampai kemudian ada pemain yang kemudian tidak amanah, sampai berita-berita negatif yang dulu pernah kita dengar itu terulang kembali. Maka pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, kodi hisbah ya, pengawasan pelaksana umroh dan haji ini, badan pengatur ini harus kuat untuk mengawal suksesnya perjalanan ibadah umroh dan haji ini. Jangan mau disuap misalnya, ketakwaannya harus kuat dan lain sebagainya. Itu Bung Nanang. Iya, eh, kita bicara dalam konteks Islam, Bung. Apakah dalam ibadah haji dan umrah ini memang saat ini sekat-sekat nasionalisme dalam tataran praktisnya itu pengurusan visa, pengurusan paspor itu menjadi penghalang ukhuwah sehingga membuat umat Islam ini sulit bersatu, Bung Yohana? Iya, ini pertanyaan berat Bung Nanang ya, karena yang membuat umat Islam ini sulit bersatu sebetulnya faktor-faktornya sangat kompleks ya, sangat banyak. Tidak hanya sekat-sekat nasionalisme yang kemudian harus ada kantor imigrasi yang mengurus visa, mengurus paspor, tapi juga ada budaya, ada politik, ada faktor-faktor lain yang ini bisa membuat persatuan umat Islam yang wajib itu jadi tertunda-tunda terus. Misalnya dalam konteks nasionalisme, identitas nasional itu kan jelas ya, bahwa kebangsaan bisa menjadi penghalang betul ukhuwah umat Islam ini. Jamaah haji dan umroh datang dari berbagai negara dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Nah, nasionalisme ini justru malah mendorong pemisahan ya berdasarkan identitas negara. Kan harusnya kiblatnya sama, tujuan umroh dan hajinya sama, yaitu di tanah haram, di Mekah, di Madinah, terus kemudian Allahnya sama, Tuhannya sama, kitab sucinya sama. Kenapa harus kemudian tersekat-sekat oleh perbedaan yang sebetulnya secara fakta asal daerahnya, asal negaranya, asal kelahirannya berbeda, iya, tapi tujuan kita kan sama. Kalau umat Islam ini orientasinya pada tauhid, pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu insya Allah tidak akan terpengaruh. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan politik dan geopolitik, Bung Nanang. Konflik politik ya dan gejolak di negara-negara tertentu itu bisa mempengaruhi hubungan antara jamaah yang berasal dari negara-negara tersebut ya. Misalnya dapat menciptakan ketegangan antar, bahkan
pemisahan di antara mereka. Ya syukurnya alhamdulillah di Indonesia ini relatif aman ya di internal kita dengan luar negeri ya. Sekarang memang lagi rame dengan Eropa, tapi ini urusan ekonomi ya ketika ekspor itu tidak diterima oleh Eropa. Tapi ini bukan urusan umroh dan haji. Kalau dalam urusan umroh ini relatif di Indonesia lebih lebih dengan negeri-negeri Muslim yang lain, dengan Malaysia, dengan Mesir, dengan bahkan Maroko di Afrika dan yang lain sebagainya relatif lebih baik. Tapi ini ada rentan politik juga kalau disolot bisa kemudian karena bakok ya, karena kecintaan yang melampaui batas, misalnya nasionalisme tadi. Kemudian ada juga yang membuat persatuan umat itu sulit untuk diwujudkan, misalnya kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Ya, jemaah haji dan umroh datang dari berbagai latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, Bung Nanang. Sehingga kemudian karena ada kesenjangan itu, yang harusnya misalnya umroh haji, misalnya setahun sekali, ini ada yang umroh misalnya setiap tahun 3 kali, 5 kali, ini kan bisa menimbulkan kecemburuan sosial di tetangganya, di lingkungan tetangganya. Dan ini menjadikan eh, eh, faktor ekonomi ini menjadikan persatuan umat semakin jauh. Selain itu juga ada tentu yang paling penting lagi adalah kurangnya kesadaran, kurangnya pendidikan, kurangnya pemahaman bahwa persatuan itu wajib, bahwa kita ada pemahaman yang sifatnya khilafiyah itu ya normal lah. Khilafiyah itu realitas yang faktanya sejak zaman sahabat ada, tapi jangan sampai kemudian khilafiyah itu menjadikan kita tidak bersatu. Itu naudzubillah summa naudzubillah. Kenapa? Karena khilafiyah itu realitas, sementara persatuan itu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semua umat Islam dimanapun dia berada. Tapi ini juga diperparah juga oleh media sosial, Bung Nanang, pemirsa Khilafah News yang berbahagia. Informasi yang hoax itu yang menyebarkan yang tidak bertanggung jawab ya, informasi palsu yang tidak benar di media sosial itu juga bisa memicu konflik ya. Tapi insya Allah dengan seiring kesadaran dan pendidikan tadi, mana informasi yang sahih, mana informasi yang bukan hoax itu eh, hambatan-hambatan untuk bersatu tadi bisa diatasi sehingga cita-cita kita untuk bersatu untuk ukhuwah Islamiyah di dunia di dalam ibadah umroh dan haji bahkan di seluruh aspek kehidupan itu bisa terwujud atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Begitu. Amin ya Allah. Ya. Baik, terakhir ini Bung. Eh, apakah kesemrawutan yang terjadi selama ini dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu akibat eh, pengambilan keuntungan, ya komersialisasi lah istilahnya. Kemudian lantas bagaimana pengaturan ibadah haji dan umroh ini dalam sistem khilafah, Bung Yuwana? Ya, saya jadi ingat ini Bung Anang. Quran surah Al-Sof yang menjelaskan tentang As-Sof ayat 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, wahai para agen-agen travel umroh, para pemain-pemain travel umroh, industri umroh dan haji, mereka beriman semua, insya Allah, Allahumma amin. Hal adullukum, adakah kalian mau aku tunjukkan ala tijaratin pada bisnis ya, pada bisnis ala tijaratin tunjikum min azabin alim yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi orientasi bisnis memang menjadikan kepentingan ini menutupi ibadah tadi. Padahal haji dan umroh ini perjalanan haji dan umroh ini kan perjalanan ibadah. Kalau kemudian perjalanan ibadah ini diserimpeti, kalau bahasa Jawa itu diserimpeti, itu bahasa Indonesianya apa ya Bung Nanang ya? Di Diri diganggu, peti. dikomersialisasi oleh kepentingan sesaat, maka ya jelas kehusukan itu jadi tidak
tidak terpenuhi. Khusyuknya ibadah jadi hilang gara-gara komersialisasi kepentingan sesaat tadi. Misalnya dalam konteks pembagian kuota, terus kemudian komersialisasi hotel dan akomodasi bintang berapa, misalnya harga tiket dan transportasi, layanan catering dan fasilitas lainnya. Terus kemudian apalagi misalnya ada praktek korupsi, nauzubillah min dzalik, penyalahgunaan wewenang misalnya, atau spekulasi dan pasar gelap itu sangat mungkin terjadi di sistem kapitalisme sekarang ini. Makanya dalam hal ini para pemain, para agen-agen travel itu saya serukan ya, termasuk kita semua, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, gunakan keimanan itu dalam urusan bisnis ini sehingga ibadahnya menjadi berlipat-lipat. Ibadah umroh sebagai ibadah, haji sebagai ibadah, ditambah dengan pelayanan ibadah yang lillahi ta'ala, makanya negara harus kuat dalam proses pengawasannya. Jangan sampai kemudian negara tergoda untuk menjadi pemain bisnis juga, yang kemudian kepentingan itu jadi tertutup, yang mengganggu ibadah, kekhusukan ibadah itu. Pemerintah dalam hal ini ya badan pengatur tadi dia yang memiliki jamaah ya, karena warga ini kan otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketika melakukan perjalanan haji dan umroh perlu memperhatikan dan mengatasi potensi konflik. Kalau dulu ya, ketika tadi ada pertanyaan dikaitkan dengan era kekhilafahan, memang secara historis eh, konflik-konflik atau pengaturan pengelolaan ibadah haji itu relatif tidak tidak terjadi. Karena apa? Karena ibadahnya bisa khusyuk. Negara bahkan memfasilitasi ya terkait keselamatan dan keamanan. Jadi Khalifah memastikan keselamatan dan keamanan jamaah haji dan umroh. Coba bayangkan Bung Nanang ya, di Indonesia Nusantara pada waktu itu, saya punya guru di Krapia itu, Yai Munawir, berangkat haji itu naik kapal itu dari Banten itu, terus kemudian naik kapal ke Samudra Pasai, terus ke barat itu, dan itu aman. Kenapa? Karena ada jaminan dari pemerintah Islam, dari Khalifah untuk mengawal pelaksanaan ibadah haji itu. Selain juga keamanan dan kenyamanan ya, keselamatan itu, infrastruktur juga dijamin oleh Khalifah, dukungan finansial, regulasi dan tata tertib yang karena memang semata-mata untuk lillahi ta'ala ya, adanya informasi pendidikan. Jadi Mbah Yai Munawir itu pergi haji sekaligus di sana ngaji untuk qiraah sab'ahnya itu. Kemudian layanan medis, kesehatan, pemberian sumbangan dan amal itu semua fasilitas-fasilitas ibadah eh, di ditunaikan oleh pemerintah, oleh khalifah. Ada cerita Bung Nanang. Jadi Khalifah Harun Ar-Rasyid di tahun 786 sampai 809 Masehi ya. Khalifah Harun Ar-Rasyid di masa kekhilafahan Bani Abbasiyah itu dikenal sebagai pemimpin yang memperhatikan jamaah haji dan umroh. Beliau membangun fasilitas seperti rumah sakit, penginapan, masjid di Tanah Suci, melayani jamaah. Jadi ada tempat transit begitu di perjalanan, di safar jamaah dari daerahnya sampai ke lokasi haji itu. Misalnya juga ada Khalifah Sultan ya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang terkenal merebut kembali Yerusalem dari tangan tentara salib itu. Beliau juga memberikan perhatian terhadap jamaah haji. Beliau memastikan keamanan jamaah dan melindungi mereka dari ancaman selama dalam perjalanan dari Syam menuju ke Makkah dan Madinah. Dan tradisi ini bahkan dilanjutkan sampai periode Utsmaniyah. Jadi masa-masa Utsmaniyah itu bahkan beliau mengangkat Dewan Haji yang bertugas untuk apa mengelola pelaksanaan haji dan umroh, termasuk logistik, transportasi, dan fasilitas-fasilitas lain. Nah, itu kalau di Yogyakarta dan di Surakarta itu pada masa pemerintahan Kesultanan Mataram Islam itu ada tradisi memberi dukungan dan perlindungan kepada jamaah haji dan umroh. Ya, pemerintah Kesultanan Yogyakarta itu mengawal jamaah haji dari sejak berangkat, kemudian memberikan fasilitas pendukung, memberikan doa serta amal untuk keselamatan mereka selama perjalanan. Begitu pulang itu juga disambut juga
Begitu juga saya yakin, meski saya belum melakukan penelitian, itu ada di Kesultanan Banten, Kesultanan Palembang, Kesultanan Aceh. Pada prinsipnya pemerintah Kesultanan Islam ini dalam melakukan riayah syu'unil ummah totalitas semata-mata karena fastabiqul khairat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya tadi. Tadi itu Bung Nanang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bung Yuwana atas maparannya. Semoga ini bisa memberikan kita informasi yang sangat berharga dan memperluas cakrawala pengetahuan kita semua. Terima kasih atas pemaparannya dan semoga Bung Yuwana sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Khilafah News, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Saya Nangsiawan undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.